Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi dari bab pengukuran variabel, definisi operasional dan skala. Mohon disimak, harap mendengarkan dengan seksama. Terima kasih. Baik, yang pertama ada bagaimana mengukur variabel. Pengukuran adalah penegasan atas angka atau simbol lain untuk karakteristik atau atribut dari suatu objek sesuai dengan set aturan tertentu. Objek meliputi orang, unit strategi bisnis, perusahaan, negara, dan sebagainya. Objek yang dapat diukur secara fisik dengan sejumlah instrumen standar bukan merupakan masalah pengukuran. Tetapi ketika memasuki dunia perasaan, sikap, dan persepsi subjektif manusia, pengukuran faktor atau variabel tersebut akan menjadi sulit. Ada dua jenis variabel. Yang pertama, yang bisa diukur secara objektif dan tepat, dan yang kedua, lebih samar-samar dan tidak dapat diukur secara akurat karena sifatnya yang terlalu subjektif. Ada cara-cara untuk menelusuri perasaan dan persepsi subjektif individu. Salah satu tekniknya adalah mereduksi ide-ide abstrak atau konsep menjadi perilaku dan karakteristik yang dapat diamati. Reduksi dari konsep abstrak untuk membuatnya bisa diukur dalam cara tertentu yang disebut mengoperasionalkan konsep. Selanjutnya, definisi operasional dimensi dan elemen. Mengoperasionalkan atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diatur, bisa dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep. Mendefinisikan konsep secara operasional adalah cara terbaik untuk mengukurnya. Tapi, benar-benar mengobservasi dan menghitungkan seluruh perilaku individu dalam cara tertentu, bahkan jika hal tersebut cukup praktis, akan selalu sulit dilakukan dan memakan waktu. Jadi, daripada benar-benar mengobservasi perilaku individu, kita bisa meminta mereka menceritakan pola perilaku mereka sendiri dengan mengajukan pertanyaan yang tepat yang bisa direspon pada skala tertentu yang telah disusun. Cara yang mungkin untuk mengukur sebuah variabel terkait dengan wilayah subjektif dari sikap, perasaan, persepsi orang dengan pertama-tama mendefinisikan konsep secara operasional. Definisi operasional disusun dengan mereduksi konsep dari level abstraksi dengan menguraikannya ke dalam dimensi dan elemen, dengan menentukan perilaku yang berhubungan dengan konsep, kita dapat mengukur variabel. Selanjutnya ada apa yang bukan definisi operasional. Definisi operasional tidak menjelaskan korelasi konsep. Misalnya, kesuksesan kinerja tidak dapat menjadi sebuah dimensi dari motivasi pencapaian. Meskipun seseorang yang bermotivasi sangat mungkin memenuhi hal tersebut dalam ukuran yang tinggi. Dengan demikian, motivasi pencapaian dan kinerja atau kesuksesan mungkin berkorelasi tinggi, tetapi tidak mengukur level motivasi seseorang melalui kesuksesan dan kinerja. Jadi, jelas bahwa mendefinisikan sebuah konsep secara operasional tidak meliputi penguraian alasan, latar belakang, konsekuensi, atau korelasi konsep. Penting untuk mengingat hal ini, karena jika kita mengoperasionalkan konsep secara tidak tepat atau mengacaukannya dengan konsep lain, kita tidak akan memperoleh ukuran yang valid
dan penelitian akan menjadi tidak ilmiah. Lalu ada tinjauan definisi operasional. Definisi operasional perlu untuk mengukur konsep abstrak seperti hal-hal yang biasanya jatuh ke dalam wilayah subjektif, perasaan, dan sikap. Variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan cukup mudah untuk diukur melalui pertanyaan langsung, sederhana, dan tidak perlu didefinisikan. Misalnya, suatu artikel akan memberitahu kita kapan ukuran tersebut dibuat, oleh siapa, dan berapa lama ukuran tersebut telah digunakan. Hanya instrumen yang disusun dengan baik, yang telah didefinisikan secara operasional dengan teliti, yang akan diterima dan sering dipakai oleh para peneliti lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu mengenai skala. Skala adalah suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu dalam hal terkait variabel minat yang kita pelajari. Skala atau instrumen bisa menjadi sesuatu yang mentah dalam pengertian bahwa hal tersebut hanya akan mengkategorikan individu secara luas pada variabel tertentu, atau menjadi instrumen yang disetel dengan baik yang akan membedakan individu pada variabel dengan tingkat kerumitan yang bervariasi. Ada 4 tipe skala dasar, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya ke dalam beberapa cara. Skala ordinal menyediakan lebih banyak informasi dibandingkan skala nominal, tetapi skala ordinal tidak memberikan petunjuk apapun mengenai besaran perbedaan antar tingkat. Selanjutnya yaitu skala interval. Skala interval memungkinkan kita melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Sedangkan skala nominal hanya memungkinkan kita untuk membedakan kelompok secara kuantitatif dengan mengkategorikannya ke dalam kumpulan yang saling eksekutif dan lengkap secara kolektif. Skala ordinal untuk mengurutkan tingkat preferensi. Skala interval memampukan kita mengukur jarak antara setiap dua titik pada skala. Jadi skala interval menentukan perbedaan urutan dan kesamaan besaran perbedaan dalam variabel. Selanjutnya yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio mengatasi kekurangan titik permulaan yang berubah-ubah pada skala interval, yaitu skala rasio memiliki titik nol absolut, yang merupakan titik ukur yang berarti. Jadi skala rasio tidak hanya mengukur besaran perbedaan antar titik pada skala, namun juga menunjukkan proporsi dalam perbedaan. Lalu kemudian tinjauan skala. 4 skala yang dapat diterapkan dalam pengukuran variabel adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan dengan klasifikasi objek atau orang ke dalam kelompok dan menyediakan informasi yang paling sedikit mengenai variabel. Sedangkan skala ordinal memberikan beberapa informasi tambahan dengan mengurutkan tingkatan kategori skala nominal. Lalu skala interval tidak hanya mengurutkan, namun juga memberikan kita informasi besaran perbedaan dalam variabel. Dan yang terakhir yaitu skala rasio tidak hanya menunjukkan besaran perbedaan, tetapi juga proporsinya. Dimensi internasional dari definisi operasional dan penyusunan skala. Yang pertama yaitu definisi operasional. Dalam melakukan penelitian transnasional, penting untuk mengingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan konotasi berbeda dalam kebudayaan yang berbeda. Jadi, sangat bijaksana jika peneliti yang berasal dari sebuah negara dengan bahasa yang berbeda mencari bantuan dari sarjana lokal untuk mendefinisikan secara operasional konsep-konsep tertentu ketika melakukan penelitian lintas budaya. Selanjutnya, penyusunan skala.
Sebagai bagian dari kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam kebudayaan lain, persoalan penyusunan skala juga perlu mendapat perhatian dalam penelitian lintas budaya. Kebudayaan yang berbeda bereaksi secara berbeda pada persoalan penyusunan skala. Dengan demikian, dalam menentukan instrumen untuk penelitian lintas budaya, kita harus berhati-hati terhadap definisi operasional dan metode penyusunan skala yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengukuran ada penskalaan, keandalan, dan validitas. Yang pertama yaitu skala peringkat. Skala yang sering digunakan dalam penelitian organisasi yang pertama yaitu skala dikotomi. Skala dikotomi digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Contoh pertanyaannya, jika kita sedang meneliti sebuah marketplace, maka apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Shopee? Maka jawabannya hanya ya atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu skala kategori. Skala kategori menggunakan banyak item untuk mendapatkan respon tunggal. Contoh pertanyaannya seperti mengenai jenis kelamin. Selanjutnya yaitu skala Likert. Skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 titik, yaitu di mana pengisiannya ada seperti sangat setuju, kemudian tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju, di mana setiap jawaban diberi nilai poin yang berbeda. Seperti sangat setuju akan diberi poin 5 yang paling tinggi misalnya. Lalu kemudian skala diferensial semantik. Beberapa atribut berkutub 2 diidentifikasi pada skala ekstrim dan responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka pada hal yang biasa disebut sebagai jarak semantik terhadap individu, objek, atau kejadian tertentu pada masing-masing atribut. Lalu ada skala numerikal. Skala numerikal mirip dengan skala diferensial semantik dengan perbedaan dalam hal nomor pada skala 5 titik atau 7 titik disediakan dengan kata lain sifat berkutub 2 pada ujung keduanya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hesti. Baik, selanjutnya skala peringkat terperinci. Pada skala peringkat terperinci, skala 5 titik atau 7 titik dengan titik panduan atau jangkar sesuai keperluan disediakan untuk tiap item dan responden menyatakan nomor yang tepat di sebelah masing-masing item atau melingkari nomor yang relevan untuk tiap item. Lalu skala jumlah konstan atau tetap. Di sini responden diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin yang diberikan ke berbagai item. Skala jumlah konstan atau tetap lebih bersifat skala ordinal. Lalu skala stapel. Skala stapel secara simultan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item yang dipelajari. Skala ini memberikan ide mengenai seberapa dekat atau jauh respon individu terhadap stimulus. Karena skala ini tidak memiliki titik nol absolut, skala ini adalah skala interval. Lalu selanjutnya skala peringkat grafik. Gambaran grafis membantu responden untuk menunjukkan pada skala peringkat grafik jawaban mereka untuk pertanyaan dengan menempatkan tanda pada titik yang tepat pada garis. Lalu selanjutnya skala konsensus. Skala juga disebut berdasarkan konsensus, di mana panel juri memilih item tertentu, mengukur konsep yang menurut mereka relevan. Item dipilih terutama berdasarkan ketepatan dan relevansinya dengan konsep. Skala lainnya, ada juga beberapa metode penskalaan yang sudah sangat maju atau rumit seperti penskalaan multidimensional, di mana objek, orang, atau kedua-duanya diskalakan secara visual dan dilakukan analisis gabungan. Hal tersebut memberikan gambaran visual mengenai hubungan yang ada di antara dimensi sebuah konsep. Skala ranking. Skala ranking digunakan untuk mengungkap preferensi antara dua atau lebih objek atau item. Tetapi ranking semacam itu mungkin tidak memberi petunjuk yang pasti mengenai jawaban yang dicari. Berikut metode alternatif yang dapat dipakai.
1. Perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara dua objek pada suatu waktu. Perbandingan berpasangan merupakan metode yang baik jika jumlah stimulus yang diberikan sedikit. Lalu kedua, pilihan yang diharuskan. Pilihan yang diharuskan memungkinkan responden meranking objek secara relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Lalu ketiga, skala komparatif. Skala komparatif memberikan standar atau poin referensi untuk menilai sikap terhadap objek, kejadian, atau situasi saat ini yang diteliti. Kemudian masuk kepada ketepatan pengukuran. Hal ini digunakan untuk menelaah bagaimana dapat memastikan bahwa ukuran yang dibuat adalah baik secara logis. Hal pertama yang dilakukan adalah menganalisis item terhadap respon atas pertanyaan yang mengungkap variabel. Kemudian, keandalan dan validitas ukuran dilaksanakan. Analisis item dilakukan untuk melihat apakah item dalam instrumen memang sudah seharusnya berada dalam instrumen atau tidak. Tiap item diuji kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang total skornya tinggi dan yang rendah. Dalam analisis item, mean atau rata-rata di antara kelompok skor tinggi dan kelompok skor rendah diuji untuk menemukan perbedaan yang signifikan. Masuk ke dalam keandalan. Suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Yang pertama, stabilitas pengukuran. Kemampuan suatu pengukuran untuk tetap sama sepanjang waktu meskipun terdapat kondisi pengujian yang tidak dapat dikontrol atau keadaan responden itu sendiri merupakan indikasi dari stabilitas dan kerentanannya yang rendah untuk berubah dalam situasi. Kemudian, keandalan tes ulang. Koefisien keandalan yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua disebut keandalan tes ulang, yaitu jika sebuah kuesioner yang mengandung sejumlah item yang diandalkan untuk mengukur suatu konsep diberikan kepada sekumpulan responden, dan apabila kuesioner diberikan kepada responden yang sama, katakanlah 6 bulan mendatang, maka korelasi antara skor yang diperoleh pada dua waktu yang berbeda dari sekumpulan responden yang sama disebut koefisien tes ulang. Semakin tinggi koefisien tersebut, semakin baik keandalan tes ulang dan konsekuensinya. Kemudian keandalan bentuk paralel. Bila respon terhadap dua tes serupa yang mengungkapkan ide yang sama menunjukkan korelasi yang tinggi, maka kita memperoleh keandalan bentuk paralel. Kedua tes memiliki item yang setara dan format respons yang sama. Yang berubah hanya susunan dan urutan pertanyaan. Bila kedua tes yang sebanding menghasilkan skor yang berkorelasi tinggi, kita bisa cukup yakin bahwa ukuran tersebut secara logis dan dipercaya dengan varian kesalahan minimal yang disebabkan oleh susunan kata, urutan, atau faktor lainnya. Kemudian konsistensi internal ukuran. Konsistensi internal merupakan indikasi homogenitas item dalam ukuran yang mengungkap ide. Konsistensi dapat diuji melalui keandalan antar item dan uji keandalan belah dua. Keandalan konsistensi antar item merupakan pengujian konsistensi jawaban responden atas semua item yang diukur. Keandalan belah dua mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Lanjut ke dalam validitas. Ada beberapa jenis uji validitas yang digunakan untuk menguji ketepatan ukuran dan penulis menggunakan istilah yang berbeda untuk menunjukkannya. Uji validitas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu validitas isi,
validitas berdasar kriteria, dan validitas konsep. Validitas isi memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang mengungkapkan keseluruhan isi konsep. Validitas berdasarkan kriteria terpenuhi jika pengukuran yang dilakukan membedakan individu menurut suatu kriteria yang diharapkan bisa diprediksi. Yang ketiga, validitas konsep menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan yang cocok dengan teori yang mendasari suatu desain kuesioner atau tes. Hal tersebut dinilai melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen terpenuhi jika skor yang diperoleh dengan dua instrumen yang berbeda mengukur konsep yang sama, kemudian menghasilkan korelasi yang tinggi. Validitas diskriminan terpenuhi jika berdasarkan teori yang digunakan, dua variabel diprediksi tidak berkorelasi, dan skor yang diperoleh dengan mengukurnya benar-benar secara empiris membuktikan hal tersebut. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman masih belum memahami materi yang sudah disampaikan, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih.